innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pada sore hari ini kita masih diberikan umur, kesehatan, nikmat iman dan Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita niatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita tentang pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang fikih waris. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita kebarokahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang beberapa alasan-alasan kenapa kita harus belajar ilmu waris. Kemudian beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat ketika tidak memahami tentang hukum waris, maka ya, banyak masyarakat yang melanggar aturan-aturan ya yang Allah sudah tetapkan di dalam kitabnya dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga kita sudah membahas tentang rukun-rukun waris. Di antaranya adalah yang pertama adalah muwaris. Ya, muwaris adalah orang yang hartanya akan dibagikan, ya, atau pewaris. Ya, pewaris itu bukan ahli waris ya. Beda antara pewaris dan ahli waris. Pewaris itu yang meninggal, ya, yang hartanya harus dibagikan. Sedangkan ahli waris adalah uh, orang yang akan Apa mendapatkan nih? warisan. Tisu habis. Orang yang akan mendapatkan warisan. Itu namanya ahli waris. Kita juga sudah membahas rukun-rukun harta warisan. Ya, harta yang akan dibagikan syaratnya harus harta yang halal, harta yang legal, ya, harta yang menjadi milik murni dari pewaris atau almarhum. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan bahas tentang rukun ketiga dari akad waris, ya, yaitu ahli waris. Ya, ahli waris, orang yang akan mewarisi. Orang yang akan mewarisi memiliki beberapa syarat. Yang pertama harus terdaftar sebagai ahli waris. Ya, terdaftar di sini maksudnya bukan berarti dia harus daftar dulu ya. Dia itu otomatis sudah terdaftar ya, sudah terdaftar. Seperti siapa? Seperti suami atau istri, anak kandung, laki atau perempuan, bapak atau ibu, ya, kakek atau nenek, cucu, saudara laki atau perempuan, dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua, ahli waris ini harus masih hidup ya ketika pewaris meninggal. Kalau ternyata ahli waris meninggal duluan ya daripada pewaris, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, kalau meninggal duluan tidak berhak ya. Syaratnya harus masih hidup ya ketika pewaris meninggal. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak gugur haknya. Dalam akad waris ada penyebab-penyebab yang menjadikan ahli waris gugur haknya. Di antaranya adalah karena dia kafir, ya, karena dia berbeda agama dengan pewaris. Seumpama pewarisnya muslim, dia non muslim, maka tidak bisa mewarisi pewaris tersebut. Ya, bapaknya muslim, anaknya
kafir, maka tidak bisa mewarisi bapaknya atau sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah membunuh. Ahli waris tidak boleh membunuh pewaris. Ya mungkin anaknya ini pengen dapat warisan, bapaknya nggak meninggal, akhirnya dibunuh. Nah, ini juga menjadi penyebab terhalangnya dia dari warisan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah budak. Kalau ternyata ahli warisnya adalah budak, maka tidak bisa mewarisi bapaknya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak terhijab. Ya. Terhijab itu artinya terhalang oleh ahli waris yang lainnya. Jadi dari daftar ahli waris ada 22 orang yang menjadi ahli waris kita. Ya. 22 orang itu tidak semuanya akan mewarisi. Tetapi ya ahli waris yang posisinya lebih dekat kepada mayit, kepada almarhum, ini akan menghalangi ahli waris yang lainnya yang posisinya lebih jauh. Ya, seumpama cucu. Cucu ini posisinya lebih jauh daripada anak kandung. Maka ya, cucu tidak bisa mewarisi dari kakeknya selagi masih ada anak kandung, ya terutama anak laki-laki. Begitu pula kakek. Kakek itu posisinya lebih jauh daripada bapak mayit. Ya, kakek mayit ini posisinya lebih jauh daripada bapak mayit. Sehingga kakek ini tidak bisa mewarisi ya, cucunya selagi masih ada bapak mayitnya ini. Gitu. Ya, ini masalah posisi. Insya Allah nanti akan kita bahas secara khusus pada bab hijab. Ya, hijab itu artinya menghalangi. Sebagaimana hijab wanita menghalangi auratnya. Nah, yang dimaksud hijab di sini adalah ya, seseorang akan menghalangi orang lain, seorang ahli waris akan menghalangi ahli waris yang lain yang posisinya lebih jauh atau lebih lemah daripada dia. Gitu. Kemudian ahli waris ini ada 22 pihak. Ada 22 orang, ya. Nah, 22 orang ini dibagi menjadi dua, ada ahli waris internal dan ada ahli waris eksternal. Ya, arti internal maksudnya adalah ahli waris yang dekat, ya. Ahli waris yang dekat dengan mayit, ya. Ahli waris yang dekat dengan mayit. Ya, di antara ciri-ciri ahli waris internal ini, dia pasti akan dapat waris. Ketika mayit meninggal, dia ya pasti akan dapat bagian, baik banyak atau sedikit. Ya, dia tidak akan terhijab oleh ahli waris yang lainnya karena posisinya sangat kuat dan sangat dekat dengan mayit. Ya, mungkin karena dia anaknya atau suami atau istrinya atau bapak atau ibunya. Ya, ini adalah ahli waris internal, ya. Ya, ahli waris internal pasti akan dapat. Kemudian yang kedua tidak mungkin terhijab. Ahli waris internal tidak akan terhijab. Karena ya mereka ini posisinya sangat dekat kepada mayit. Justru dia menghijab ahli waris yang lainnya, ya. Ahli waris yang lainnya seperti cucu ya akan terhijab oleh ahli waris internal, kakek juga sama, saudara mayit juga sama, paman juga sama. Atau anak saudara ya atau keponakan ya. Keponakan juga termasuk ahli waris tapi dia posisinya jauh sehingga seringkali terhijab oleh ahli waris internal. Nah, ahli waris internal ini ada 6 pihak atau 6 orang. Ya, menghafalnya juga insya Allah mudah. Yaitu pertama ya suami atau istri. Suami atau istri. Kalau yang meninggal laki-laki berarti istrinya. Kalau yang meninggal perempuan berarti suaminya. Ya, kemudian bapak atau ibu. Ya, atau dinamakan usul. Usul ini artinya asal, ya, asal dia itu dari papa atau ibu. Ini juga termasuk ahli waris internal. Bapak kandung atau ibu kandung. Beda dengan bapak tiri atau ibu tiri, beda. Kalau bapak tiri, ibu tiri tidak termasuk ahli waris internal, bukan termasuk ahli waris. Kemudian yang kelima dan keenam adalah anak laki-laki atau anak perempuan.
anak laki-laki atau anak perempuan. Dinamakan furu'. Furu' itu cabang karena mereka berdua adalah cabang dari mayit ya. Cabang dari mayit karena dihasilkan atau terlahirkan dari dari mayit itu. Kemudian yang kedua adalah ahli waris eksternal. Ahli waris eksternal ini ya maksudnya adalah ahli waris yang tidak pasti dapat waris ya, bisa dapat bisa tidak. Jadi masih memungkinkan dapat, masih memungkinkan tidak. Seperti siapa? Cucu ya, atau kakek atau nenek atau saudara ya, laki atau perempuan atau paman gitu ya. Paman atau keponakan gitu. Anak paman. Kemudian yang kedua mungkin terhijab dan sangat mungkin sekali. Ahli waris externality ini sangat mungkin sekali terhijab, terhalang oleh ahli waris internal. Ya, seperti cucu terhalang oleh anak laki-laki terutama. Kemudian kakek atau nenek terhalang oleh papa atau ibu. Kemudian yang ketiga ada 16 pihak atau 16 orang. 16 orang diantaranya cucu laki ya atau cucu perempuan, kemudian nenek, kemudian kakek, kemudian saudara, saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu, kemudian anak-anak dari saudara kandung, anak-anak dari saudara sebapak atau seibu, paman dan seterusnya. Ada 16 pihak, ada 16 orang. Ya, ada 16 orang. Sedangkan ahli waris internal ada 6 orang saja. Jadi jumlahnya semuanya ada 22 gitu. Nah, ahli waris internal kalau kita buatkan bagan akan lebih memudahkan, yaitu yang pertama adalah furu' ya, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki bahasa Arabnya ibnun. Ya, ibnun. Sedangkan anak perempuan adalah bintun. Kemudian suami atau istri. Suami zaujun, istri zaujatun. Ini adalah ahli waris internal yang ketiga dan keempat. Kemudian yang kelima dan keenam adalah ayah atau ibu. Ayah kandung atau ibu kandung. Anak juga sama, harus anak kandung ya, laki-laki atau perempuan. Kalau anak tiri ya atau anak angkat ya itu bukan termasuk ahli waris. Bukan termasuk ahli waris. Jadi ketika almarhum meninggal, anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, kecuali dengan jalur hibah ya, dengan jalur hibah atau hadiah maka diperbolehkan, atau wasiat maka diperbolehkan. Kemudian ahli waris eksternal. Ahli waris eksternal siapa saja? Kita lihat ya, 6 ini ahli waris internal. Tolong dihafalkan ya. Ini insya Allah mudah menghafalnya. Ahli waris eksternal diantaranya pertama adalah ayahnya ayah. Ayahnya ayah atau kakek dari ayah. Karena ada kakek dari ibu nanti ya. Nah, yang pertama yang nomor 7 adalah ayahnya ayah atau kakek dari ayah. Ayah abul abi, bapaknya bapak. Kemudian ibunya ayah, nenek dari ayah. Nenek dari ayah. Ini juga termasuk ahli waris. Jadi kakek dan nenek dari ayah itu dua-duanya termasuk ahli waris. Ya, kakek dan nenek dari ayah dua-duanya termasuk ahli waris tapi eksternal. Untuk bisa sampai ke almarhum dia kan harus melewati ayah kan. Maka dia posisinya ini lemah ya. Mereka berdua, kakek dan nenek dari ayah, tidak bisa mewarisi almarhum kalau masih ada ayah. Kalau masih ada ayah mayit gitu, ayah almarhum. Berikutnya adalah ya saudara. Saudara seayah dan seibu. Saudara laki-laki seayah seibu. Atau saudara kandung laki-laki. Ini juga termasuk ahli waris eksternal. Ya. Posisinya tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena
dia akan terhalang oleh anak laki-laki dari mayit atau bapak dari mayit. Ini ahli waris saudara seayah seibu. Kemudian saudari seayah seibu. Ukhtun syaqiqah. Saudari perempuan berarti ya, kandung. Saudari perempuan kandung ini juga ahli waris eksternal. Berikutnya adalah ya, saudara seayah. Saudara seayah. Ya, saudara seayah saja. Ini ahli waris eksternal, saudara seayah laki-laki. Saudara laki-laki seayah. Kemudian saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah, saudari perempuan seayah. Kemudian anak dari saudara kandung, anak dari saudara kandung, ya, saudara laki-laki. Dan anak laki-laki ya, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Loh, anak dari saudari kandung bagaimana? Bukan. Ya, ini perlu kejelian di sini kita membedakan. Jadi yang termasuk ahli waris adalah keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki atau keponakan laki-laki dari saudara kandung saudara seayah laki-laki gitu. Tapi kalau keponakan perempuan dari saudara kandung perempuan, saudari kandung perempuan itu bukan ahli waris ya. Kemudian keponakan perempuan dari saudari seayah ya, saudari perempuan seayah itu juga tidak termasuk ahli waris ya. Yang termasuk ahli waris itu yang laki-laki dan berasal dari laki-laki gitu. Yang laki-laki berasal dari laki-laki. Dan selanjutnya adalah paman, amun syakik, paman kandung. Paman kandung kita, paman kandung yang dimaksud adalah saudaranya ayah, bukan saudaranya ibu ya. Kalau saudaranya ibu, walaupun paman, tapi bukan termasuk ahli waris. Gitu. Kenapa seperti itu? Ya dari sananya seperti itu. Ya, yang termasuk ahli waris kita adalah paman dari ibu. Paman dari ayah, maaf. Paman dari ayah. Gitu. Adapun saudaranya ibu kan. Kemudian ayahnya ayah, paman seayah. Paman seayah. Ini juga termasuk ahli waris. Anaknya paman seayah, sesibu, dan anaknya paman seayah, anak laki-laki tentunya ya, sepupu berarti. Sepupunya kita, sepupu laki-laki ya, dari paman dari ayah itu termasuk ahli waris. Dan juga sepupu laki-laki dari paman seayah ya. Jadi kalau disebutkan paman dalam ahli waris maksudnya adalah saudaranya ayah, bukan saudaranya ibu. Kalau saudara ibu namanya khol. Ya, kalau kita memang tidak membedakan ya. Kalau dalam bahasa Arab, paman dari ayah namanya amun. Ya, amun. Sedangkan kalau paman dari ibu namanya kholun. Khol ini bukan termasuk ahli waris. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ke bawah adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Lah bagaimana cucu dari anak perempuan? Bukan termasuk ahli waris. Ya, ini perlu kejelian. Jadi cucu dari anak perempuan itu terputus, tidak termasuk ahli waris. Itu ya. Jadi yang posisinya agak jauh memang dia syaratnya harus memang dari jalur laki-laki. Ya, yang posisinya lemah itu harus dari jalur laki-laki. Kalau dari jalur perempuan kurang bisa. Gitu. Ya, seperti ini keponakan laki-laki. Syaratkan harus laki-laki dan berasal dari saudara laki-laki. Ya, saudaranya kandung atau seayah. Gitu. Paman juga sama, harus
sepupunya, sepupu laki-laki berasal dari paman, bukan dari bibi ya. Sedangkan saudarinya ayah berarti bibi kita itu bukan termasuk ahli waris gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya dari sananya seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke usul ya, ke nenek. Nenek yang berasal dari ibu. Nenek berasal dari ibu ini termasuk ahli waris. Nenek berasal dari ibu. Tadi nenek berasal dari ayah, ahli waris juga ya. Sedangkan kakek dari ibu bagaimana? Bukan. Kakek dari ibu bukan termasuk ahli waris. Kenapa? Ya seperti itu. Dari sananya seperti itu. Kemudian saudara atau saudari seibu. Saudara atau saudari seibu. Sumpama ibu kita cerai ya dengan bapak kita ya. Kemudian dia punya kemudian nikah lagi gitu kan, ada saudari seibu. Ya saudara atau saudari seibu ini termasuk ahli waris. Baik ya. Ini gambaran lengkap bagian waris ya. 22 pihak dari ahli waris ya. Mungkin Bapak Ibu silakan dihafalkan ya. Yang pertama hafalkan yang internal terlebih dahulu. Ahli waris internal. Kalau sudah hafal ahli waris internal ya, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, lalu bapak atau ibu. 6 ini. 6. Nah, kemudian dihafalkan yang 16 ya. Yang 16 ini coba dihafalkan dari furuk dulu ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Awas, kalau dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Ya. Biasanya kita menyebutnya para ulama menyebutnya yang anak laki-laki dan anak dan cucu disebut dengan furu' ya. Ada 4 berarti furu' itu ada 4. Anak laki-laki, anak perempuan kandung dua-duanya. Anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung. Lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini 4 orang namanya furu' ya. 4 orang namanya furu'. Kemudian selanjutnya ada namanya usul ya. Yang namanya usul itu ada 5. Siapa usul? Yaitu ayah kandung dan ibu kandung. Ayah kandung dan ibu kandung, lalu kakek nenek dari ayah kandung, kakek nenek dari ayah kandung, ayahnya ayah dan ibunya ayah. Kemudian yang kelima adalah nenek dari ibu kandung. Berarti ada 5. Nah, ini. Kemudian 1 yaitu kakek dari ibu bukan termasuk ahli waris. Kakek dari ibu bukan ahli waris. Ya. Harusnya kan masuk ya. Jadi nanti kan 6 jumlahnya, tapi tidak, ternyata tidak. Kemudian selanjutnya jadi yang bawah namanya furu', yang atas namanya usul ya, furu', kemudian yang atas ini namanya usul ya. Nah, sisanya namanya hawashi. Ya, hawashi ini kelompok saudara dan paman. Ya, kelompok saudara dan paman. Ini namanya hawashi. Ya, atau ini suami istri dimasukkan boleh. Ya. Ini namanya hawashi, yaitu saudara kandung laki-laki dan perempuan, kemudian saudara kandung saudara seayah laki-laki dan perempuan, saudara seibu laki-laki dan perempuan. Itu saudara. Kemudian anaknya, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara
seayah laki-laki. Saudara laki-laki seayah. Bagaimana dengan anak laki-laki dari saudara seibu? Ini bukan termasuk ahli waris. Begitupun anak perempuan dari saudara dari saudara kandung, ya, atau saudara seayah, bukan termasuk ahli waris. Gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini agar lebih jeli lagi, ada orang-orang yang bukan ahli waris, tapi mungkin kita anggap sebagai ahli waris. Yang pertama, ya, kelompok keluarga. Ini termasuk keluarga kita, tapi bukan termasuk ahli waris. Ya, siapa? Cucu anak perempuan. Cucu anak perempuan, baik cucu laki atau perempuan dari anak perempuan. Ini bukan termasuk ahli waris. Kemudian yang kedua, paman atau bibi dari jalur ibu. Yang tadi saya sebutkan kholun. Khol ini paman dari ibu. Kalau bibi dari ibu, kholah, ya. Paman dan bibi jalur ibu bukan ahli waris. Kenapa begitu? Ya dari sononya begitu. Kemudian yang ketiga, keponakan. Nah, keponakan ini tidak semuanya keponakan itu ahli waris. Ada keponakan yang termasuk ahli waris itu yang anak laki-laki dari saudara laki-laki. Saudara kandung laki-laki dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Itu keponakan yang termasuk ahli waris. Adapun yang lainnya bukan termasuk ahli waris. Selain itu bukan ahli waris, ya. Jadi keponakan yang ahli waris hanya dua saja, yaitu anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan anak laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Kemudian yang bukan keluarga dan dia bukan ahli waris, keluarga tiri, ya. Bapak tiri, ibu tiri, anak tiri, ya. Itu semuanya bukan ahli waris. Keluarga angkat juga bukan termasuk ahli waris. Ayah angkat, ibu angkat, anak angkat, ya. Kemudian mantan, ya. Mantan ini juga bukan. Mantan istri, mantan suami. Kalau mantan anak nggak ada, ya. Mantan anak nggak ada. Mantan ibu, bapak nggak ada. Adanya mantan istri. Mantan istri sudah dicerai, maka bukan ahli waris lagi. Ya, mantan suami juga sama. Mertua atau menantu bukan termasuk ahli waris, ya. Mertua kita kalau bukan tidak akan mewarisi kita, atau menantu tidak akan mewarisi mertuanya, gitu. Walaupun ya dia itu bapak, ya, atau ibu dari istri kita, tapi bukan termasuk ahli waris. Kemudian saudara ipar juga tidak termasuk ahli waris. Cucu yang bukan ahli waris. Cucu yang bukan ahli waris. Nah, ini contohnya ada almarhum punya anak dua, laki dan perempuan. Nah, yang termasuk ahli waris adalah yang dari jalur anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki atau perempuan dari jalur anak laki-laki. Sedangkan dari jalur perempuan bukan termasuk ahli waris. Gitu ya. Paman bibi yang bukan ahli waris. Ya, almarhum nih punya ayah, ya, punya saudara, itu namanya bibi dan paman kita, ya. Nah ini, kalau ibu eh, punya saudara, paman dan bibi, ini bukan termasuk ahli waris, gitu ya. Bibi ini juga, bibi dari ayah juga sebenarnya bukan ahli waris, ya. Yang ahli waris itu paman saja, ya. Jadi ini juga bukan termasuk ahli waris ini si bibi ini, ya. Uh-uh.
Ini bukan termasuk ahli waris. Atau di sini. Aduh. Oh. Ini ya, bibi bukan termasuk ahli waris. Bibi dari ayah juga bukan termasuk ahli waris. Yang ahli waris paman dari ayah itu. Paman dari ayah. Selanjutnya, nah ini ya. Keponakan yang bukan ahli waris. Keponakan yang ahli waris itu cuma dua, yaitu yang berasal dari saudara kandung laki-laki dan saudara seayah laki-laki. Selain itu, bukan ahli waris. Nih, bagiannya seperti ini. Ya, nah ini. Jadi cuma dua saja. Adapun anak dari saudara kandung perempuan, ya, atau anak dari saudara anak dari saudara kandung laki-laki saudara seayah perempuan itu bukan termasuk ahli waris. Cuma dua saja, ya, yaitu anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan saudara seayah saudara laki-laki seayah. Ini. Kemudian bukan keluarga. Ini bukan termasuk ahli waris. Ya, keluarga tiri, anak tiri, ibu tiri, ayah tiri, saudara lain, ayah lain, ibu. Ya, saudara, tapi beda ayah, beda ibu. Cuma kita anggap saudara. Keluarga angkat, ya, anak angkat, ibu angkat, ayah angkat, saudara angkat, ya, mantan suami, mantan istri, mertua, saudara ipar. Ini semuanya bukan ahli waris, walaupun ya mungkin dekat dengan kita. Tidak berpengaruh ya, dalam pembagian waris usia itu tidak berpengaruh ya. Antara anak yang paling tua dengan anak yang paling muda itu bagiannya ya tidak ngaruh gara-gara usia. Kemudian menikah, anak yang sudah menikah dengan belum menikah ya bagiannya tetap sama kalau memang jenis kelaminnya sama. Ya, yang membedakan itu jenis kelamin ya. Anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian bekerja, sudah bekerja atau belum, ya itu tidak ngaruh terhadap pembagian waris. Serumah atau tidak dengan almarhum, ya tidak ngaruh juga. Dicintai atau tidak, terkadang orang tua ya pilih kasih, ya itu tidak boleh menjadikan pembagian warisan berbeda gara-gara pilih kasih. Harus sesuai dengan ketentuan Islam. Kekayaan, ya anak yang kaya dan miskin ya tidak ngaruh. Ya, gara-gara miskin dikasih lebih, gara-gara kaya dikurangi bagiannya, tidak boleh. Ya, harus sesuai dengan ketentuannya. Kemudian jasa, semua ada anak yang lebih berbakti, lebih ngayomi mungkin dia yang ngasuh orang tuanya, anak-anak yang lain enggak. Itu tidak ngaruh terhadap pembagian warisan gitu. Baik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian tentang pelajaran kita pada sore hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya tentang hijab. Ya, ini lumayan butuh konsentrasi untuk hijab, maka kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita berikan waktu bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Kalau nikah siri itu dapat ahli waris nggak tuh Ustadz keturunannya? Kalau nikah siri tetap dapat. Oh tetap dapat. Tapi kalau menurut negara itu tidak diakui ya. Tapi menurut agama tidak diakui. Diakui ya. Dan hak kewajiban juga sama ya Ustaz? Iya, betul. Terima kasih Ustaz. Iya.
Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan Mbak. Mengenai ahli waris yang eksternal, itu bisa kita gunakan ketika internalnya tidak ada ya, misalkan suami istri tidak memiliki anak, Iya. jadi kan nggak punya ahli waris internal. Itu ada kriteria sampai 22 itu diberikan semua apa sampai berapa orang saja, Ustaz? Apa secukupnya harta gitu. Makasih. Nggak mungkin 22 semuanya menerima. Karena kalau semuanya ada, pasti ahli waris internal akan menghalangi yang lainnya. Ahli waris internal akan menghalangi yang lainnya. Sehingga ya tidak semuanya dalam satu waktu akan mewarisi gitu. Itu Pak. Iya. Jelas Pak? Ya, artinya yang eksternal itu mendapatkan sesuai takaran ukuran harta yang ada gitu saja. Yang 16 tadi yang kayak ponakan dari ayah sebapa. Dia kalau terhijab nggak dapat apa-apa. Kalau apa-apa. Kalau terhijab nggak dapat apa-apa. Pantesan saya nggak dapat kan cucu. Iya, kalau terhijab nggak dapat apa-apa. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, izin bertanya. Ini misalnya ada suami istri. Suami istri ini punya anak 3 laki-laki semua. Iya. Setelah itu istrinya meninggal. Nah, setelah istrinya meninggal ini, suaminya ini menikah lagi. Tapi dengan istrinya yang baru ini nggak punya anak. Nah, setelah itu suaminya meninggal juga. Nah, itu pembagian warisnya gimana ya, Ustadz? Ya, pertama ketika istri pertamanya meninggal, kalau istri pertama punya harta, ya harta pribadi ya, maka harus diwariskan kepada suami dan 3 anaknya yang laki-laki tadi. Gitu. Nah, kalau seumpama suaminya menikah lagi, ya punya istri baru, istri yang kedua, ya. Nah, dia kan nikah dengan duda anak 3 ya. Berarti kan anak apa namanya? Anak tiri ya. Nah, kalau suaminya meninggal, ini kan suami kan dia punya 3 anak laki-laki kandung. Maka mereka akan mewarisi ayahnya. Nah, istri kedua ini dia juga dapat bagian dari suaminya ini. Walaupun dia nggak punya anak, dia dapat bagian 1/8. 1/8. Jadi 1/8 dikasihkan kepada istri itu, istri barunya. Kemudian kalau ahli warisnya cuma itu saja, nggak ada bapak atau ibu dari suami itu tadi, berarti sisanya 7/8 dikasihkan semua kepada 3 anak laki-laki tadi, dibagi rata. Karena laki-laki semua. Begitu. Baik Ustadz, terima kasih. Iya, semoga jelas ya. Jelas Ustadz. Silakan yang lain. Satu lagi nih Bung ingat Ustaz. Maksudnya bapaknya bapak kan punya istri lebih dari 1, 2. Nah, ketika yang pertama itu kan hartanya masih belum kelihatan lah, sedikit punya anak 2. Kemudian istri yang kedua itu melimpah, hartanya banyak itu, punya anaknya 6. Itu pembagiannya sama nggak Ustaz? Maksudnya ukuran hartanya yang istri pertama juga dibagikan, istri yang kedua juga dibagikan gitu Ustaz? Yang meninggal siapa nih? Yang meninggal istri yang pertamanya kan meninggal. Itu harta yang waktu istri yang pertama itu umpamanya 50 lah gitu. 50 juta misalnya. Punya anaknya 2. Nah, kemudian kan bapaknya kan menikah lagi dengan istri yang kedua. Itu hartanya jadi 150 juta misalkan.
Itu semuanya mendapatkan hak yang sama apa beda-beda, Ustaz? Jadi yang dibagi itu hanya hartanya istri yang pertama tadi yang meninggal dulu. Jadi seumpama kakek ini nikah 2 kali ya. Nikah pertama dengan seorang perempuan ya, hartanya kurang banyak mungkin ya. Nah, perempuan itu meninggal. Nah, ketika meninggal, dia kalau punya harta pribadi, maka harta itu yang akan diwariskan. Gitu ya. Hartanya kakek gimana? Kakek kan masih hidup, kenapa mau dibagikan hartanya? Ya, kalau ada harta yang bercampur, harta patungan antara kakek dan nenek, ya udah dibagi dulu. Dibagi dulu mana harta punya kakek, mana harta punya nenek almarhum gitu. Kalau sudah dibagi, yang dibagi waris itu hanya hartanya almarhum saja. Ya, dalam kasus ini kan berarti kan nenek itu semua hartanya 50 juta. Ya udah harta dia 50 juta yang dibagi. Gitu. Nah, ketika sudah dibagi, kakek nikah lagi nih dengan istri keduanya ini. Nah, kemudian makin kaya, hartanya jadi makin banyak. Nah, maka nanti yang meninggal siapa nih? Kakek semua. Kakeknya meninggal. Nah, nanti yang dibagi ya hartanya kakek saja. Ketika dia meninggal, hartanya berapa? Itu yang dibagi. Ya. Ketika dia meninggal, hartanya berapa? Itu yang dibagi. Gimana dengan harta dia dengan istri keduanya ini? Harta yang bergabung atau patungan ya dipisahkan dulu. Gitu. Ya, kalau istri kedua ini punya harta jangan dibagi juga karena dia masih hidup. Jadi patokannya yang boleh dibagi adalah harta almarhum saja yang dibagi. Ya, harta almarhum saja. Kalau masih hidup jangan dibagi. Ngapain dibagi gitu kan? Gitu. Coba, jelas nggak? Jelas. Ya makanya praktek banyak yang keliru saat akhirnya pada berantem saat ya kan. Iya, makanya karena nggak belajar. Kalau belajar paham ya nggak berantem insya Allah. Kalau nggak belajar, udah nggak belajar nggak tahu hukumnya, akhirnya kan hanya keputusan akal saja. Akhirnya ya gitu. Makasih Ustaz. Ya sama-sama. Ya silakan yang lain. Tidak ada. Halo. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.